Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu, Bapak, jamaah rahimakumullah, senantiasa kita memanjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi dan juga keadaan. Keadaan kita yang seperti ini adalah terbaik menurut Allah dan kita tetap mensyukurinya dengan ketaatan, kepatuhan dalam melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangannya. Dan semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Ibu, Bapak, jamaah rahimakumullah, malam ini kita melanjutkan terkait dengan masih pada bab yang pertama dari kitab Ihya Ulumuddin. Kita ini berada di al-babul awal fi fadlil ilmi wa ta'limi wa ta'allumi wa syawahiduhu minan naqli wal aqli. Terkait dengan kemuliaan ilmu, mempelajari dan juga mengajarkannya, dan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah. Pertemuan yang pertama kita telah mengambil lebih kurang 14 dalil dari ayat Al-Quranul Karim yang ditampilkan oleh Imam Ghazali, menerangkan terkait dengan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Maka pada malam kali ini insya Allah kita akan mengambil beberapa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan juga dengan masalah ilmu. Kita di sini nanti akan melihat hadisnya dan juga keterangannya, termasuk juga kita mungkin saya juga menyampaikan juga tidak begitu dalam untuk mentakhrij hadisnya. Mentakhrij hadisnya adalah mengetahui apakah hadis ini sahih ataupun dhaif, karena itu keterangan juga ada di beberapa kitab. Ibu, Bapak, jamaah rahimakumullah, kita mulai membaca dari halaman yang kita print adalah halaman yang ke-22, wa amal akhbar. Dan adapun dalil dari hadis ini lanjutan dari halaman 20, wa syawahiduha minal Qur'an. Kita telah mengambil dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim. Maka ini bagian kedua adalah wa amal akhbaru, dan adapun dalil-dalil tentang kemuliaan ilmu, kemuliaan ilmu, kemudian belajar dan juga mengajarkannya dari hadis Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini wa yulhimhu rusydahu. Dan kita mengetahui faqala, maka berkata Rasulullah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berselawat atasnya dan juga keselamatan atasnya, memberikan keselamatan, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki, inginkan kebaikan padanya, yufaqihu fid dini, maka Allah akan memahamkan padanya agama, menjadi orang yang taqwa fid din, wa yulhimhu rusydahu, dan Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Ini hadis yang pertama. Maka di sini kita ketahui adalah qala itu adalah fi'lul madhi, qala yaqulu, padanya adalah fa'ala yaqulu, Rasulu ini adalah menjadi fa'il, menjadi pelaku atau menjadi subjek dari qala. Nah, Rasulullahi, kata-kata Rasulullahi ini adalah bentuk idhofah. Ini yang akan dipelajari untuk yang kelas bahasa Arab 2, yaitu besok hari Ahad malam waktu Indonesia Barat. Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga disebut dengan jumlah iftiradiyah. Jumlah iftiradiyah adalah kalimat yang masuk berada di tengah-tengah kalimat. Ya, seperti Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Subhanahu Wa Taala, itu jumlah iftiradiyah. Atau qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Nah, kata radhiyallahu anhu adalah jumlah iftiradiyah, semacam bentuk kalimat yang berada di dalam kalimat. Itu Mas Danang. Ya. Maka hadisnya berbunyi, mayuridillahu bihi khairan, man ini adalah man syarat. Kita ketahui dalam bahasa Arab kan man ada banyak. Man ada barang siapa, itu man syarat. Man ada juga man isim mausul. Man bermakna allazi. Man juga bermakna istifham, kata tanya. Ya.
Man anta, siapakah Anda? Nah, kalau di sini adalah man syarat. Ciri-ciri kalau man syarat atau man syarti adalah setelahnya adalah fi'il. Fi'il ini adalah menjadi fi'il syarat. Maka yuridi ini sebenarnya adalah disukun aroda yuridu. Aroda yuridu. Jadi kalau kita masuk dalam pelajaran sharaf, aroda yuridu jadi bermakna af'ala yuf'ilu. Aroda yuridu. Kenapa bisa menjadi yuridi? Yuridu karena man ini mensukunkan. Mohon maaf saya belum bisa menampilkan whiteboard yang sehingga nanti bisa coret-coret sebagaimana harapan kita kemarin dalam menjelaskan kita lihat kemudian ada whiteboard di belakang kemudian kita bisa menjelaskan. Karena itu tidak di Jogja, sedang di luar Jogja. Yuridillahu artinya adalah yuridu, aroda yuridu. Jadi yuridu kemudian disukun menjadi yurid. Jadi kalau kita lihat yurid itu malah menjadi yang menjadi majzum sehingga dalnya disukun dan ya-nya juga disukun. Ada dua huruf yang disukun. Yurid jadi panjang, maka karena menjadi panjang huruf ya-nya kemudian terus dihapus. Nah, ketika ya-nya dihapus itulah kemudian di kasrah ini yuridi untuk memudahkan bacaan, maka litissalil qiraah untuk melangsungkan bacaan. Jadi barang siapa yang yuridillahu Allah inginkan bihi dengannya khairan kebaikan yufaqihu fiddin. Kalau Allah sudah menginginkan kebaikan pada seseorang, pada seorang hamba, maka yufaqihu fiddin. Allah akan pahamkan kepadanya agama. Pemahaman dia agama. Allah akan berikan ilmu padanya tentang ilmu agama itu. Wa yulhimu rusydahu dan Allah akan bimbing, Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Oleh karena itulah jamaah rahimakumullah, yang kita pikirkan adalah bagaimana agar kita itu mendapat bimbingan dari Allah, agar kita itu termasuk orang yang diinginkan oleh Allah, termasuk yang tafaqquh fiddin, memahami ilmu agama. Maka kita harus menjadikan dan membuktikan bahwa kita ini termasuk orang yang mau memahami ilmu agama. Allah itu akan memberikan kemudahan kepada orang yang menginginkan kebaikan di jalannya. Allah akan memberikan jalan kepada orang yang ingin menginginkan kebaikan. Termasuk juga dalam hal ini, ketika Allah mengetahui siapa di antara hamba-hambanya kemudian yang ingin belajar, maka Allah akan pahamkan kepadanya. Dan Allah mengetahui siapa yang serius, benar-benar serius ingin mempelajari ilmu agama, dan siapa yang tidak serius, Allah itu maha mengetahui. Bagi hambanya yang serius, kemudian berusaha untuk bisa memahami ilmu agama, Allah akan tunjukkan jalannya. Apakah dipertemukan dengan guru yang memudahkan, yang mampu memudahkan proses pembelajaran dan ilmu, atau Allah mudahkan bagi thalibul ilminya ini mendapatkan akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, atau Allah memberikan kemudahan bagi hamba yang thalabul ilmi ini mudah untuk memahami ilmu yang diterimanya. Ini kan cara-cara Allah untuk bisa menjadikan hamba itu kemudian menjadi tafaqquh fiddin. Maka tafaqquh fiddin, kalau kata al-fiqh itu kan al-fahmu, paham. Tafaqquh fiddin di sini ada memahami ilmu agama, ilmu syariat. Ya kita tahu ada banyak ya, ada tidak hanya fikih ya, ada kemudian tafsir Al-Quran, kemudian ada hadis, ada tauhid, kemudian ada yang berkaitan dengan masalah akhlak, itu banyak. Ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama. Ilmu agama yang kemudian jika dipelajari seseorang itu memperbaiki keagamannya, memperbaiki bagaimana dia itu menyembah Allah, bagaimana dia itu beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Kan harus ada usaha, ada tadhiyah, ada pengorbanannya. Walladzi jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan tunjukkan jalannya, mana jalannya. Oleh karena itulah jamaah rahimakumullah, mari kita tunjukkan pada diri kita bahwa kita ini termasuk orang yang serius untuk memperdalami ilmu agama. Dengan usaha untuk mempelajari rangkaian satu huruf dengan huruf yang lain sehingga membentuk kata. Untuk berusaha untuk membaca ketika ada huruf qaf bersambung dengan alif, bersambung dengan lam, itu baca adalah qala. Itu bagian daripada ikhtiar usaha kita untuk mempelajari ilmu agama. Maka di sini adalah keutamaan orang yang berilmu. Kita ketahui bahwa untuk menjadi orang yang berilmu pun harus ada usaha. Ya kan? Harus ada usaha yang harus dikeluarkan dan dibuktikan bahwa kita termasuk orang-orang yang
betul-betul ingin mempelajari suatu ilmu. Yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan terhadapnya ilmu-ilmu agama. Kapan kita akan menjadi paham terhadap ilmu agama yang kita pelajari? Allah Maha mengetahui dan Allah tahu kapan dan di mana orang ini akan paham. Misalkan sebagai contoh saja, sebagai contoh misalkan, ketika saya mempelajari bahasa Arab, sejak SD sudah belajar bahasa Arab, paham? Tidak. Ketika masuk lulus dari SD, masuk di madrasah sanawiyah, belajar juga bahasa Arab, paham? Dikit. Kemudian masuk di aliyah, 3 tahun lagi setelah sanawi, belajar juga bahasa Arab, paham? Juga enggak begitu, enggak paham begitu gitu. Itu cuma sedikit aja, buat kalimat saja tidak bisa. Kemudian masuk perguruan tinggi S1, baru setahun pertama, buat kalimat tidak bisa. Padahal kalau kita hitung, 6 tahun di SD, tambah 3 tahun sanawi, tambah 3 tahun aliyah, sudah 12 tahun. 12 tahun masuk tahun pertama di perguruan tinggi, sudah 13 tahun. Tetapi kalau ditanya suruh buat kalimat berbahasa Arab, masih tidak benar. Maka saya masih teringat dengan kalimat saya, ana kholas akala. Ana adalah saya, kholas apa, Mas Darin artinya? Betul, kholas itu adalah sudah, ya sudah. Akala pastinya akala makan. Kalau anak kelas akala artinya apa? Saya sudah makan. Saya sudah makan. Ternyata itu salah secara bahasa, secara grammar adalah salah. Cukup mengatakan akal tuh saya sudah makan. Itu akal tuh bukan anak kelas akala. Tapi karena dari kesalahan itulah kemudian saya belajar lebih mencintai bahasa Arab itu. Belajar nahwunya, sarafnya, kemudian muhadatsahnya, dan keterampilannya, mulai menjadi cepat paham. Kemudian saya pikir bahwa percepatan pemahaman ini adalah bukan karena baru belajar, ternyata adalah bekal-bekal dari tahun-tahun sebelumnya ketika mempelajari yang tidak paham itu. Ternyata Allah pahamkan pada tahun ke-14, tahun ke-15, tahun ke-16, tahun ke-17, dan sekarang juga masih mempelajarinya itu. Jadi ada proses memang, ada proses. Karena kan kita sendiri juga tidak menyandang gelar fatonah, sebagaimana Rasul SAW menyandang gelar fatonah. Tapi kan kita tidak mencela diri kita, yang mungkin adalah kurang begitu memahami pelajaran dengan cepat. Kita juga tidak seperti Imam Syafi'i, ya, yang kemudian kalau menghafal Al-Quran, satu halaman ditutup, yang dibuka adalah halaman yang sedang dibaca. Nah kalau dilihat itu bisa cepat hafal. Ya, kita tidak seperti itu dan kita memahami kelebihan dan juga kekurangan dalam diri kita. Maka mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid dini wa yulhimhu rusydahu. Allah akan tunjukkan, Allah akan bimbing jalannya. Allah akan tentukan ketemu dengan siapa, tahu-tahu dipertemukan dengan guru yang bisa memotivasi untuk belajar. Tahu-tahu dipertemukan dengan teman yang bisa memotivasi untuk belajar. Tahu-tahu mendapatkan satu buku yang dibaca kok mudah, lah kok cepat paham. Ternyata adalah buah dari usaha pada tahun-tahun sebelumnya. Inilah keutamaan orang yang berilmu, kemudian mengajarkan dan belajar mempelajari ilmu. Kemudian kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak ada kata Nabi Muhammad, tidak ada kata Nabi. Karena kalimat sallallahu alaihi wasallam, kalimat sallallahu alaihi wasallam ini adalah kembali ke yang punya ini itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ya bentuk-bentuk redaksi di dalam bahasa kitab Turas. Waqala dan berkata, ini adalah fi'il. Mana fa'ilnya? Nah, kalau kita ditanya, setiap fi'il kan ada fa'ilnya toh. Setiap fi'il ada fa'ilnya. Setiap pekerjaan ada pelakunya. Apakah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi pelakunya? Jika tidak secara bahasa, tidak artinya dengan kata sallallahu alaihi wasallam itu tidak memuncul dia adalah isim rafa, tidak. Tapi kalimat sallallahu alaihi wasallam sebagai Allah berselawat atasnya dan juga keselamatannya, ini adalah fi mahali rafa'in, menempati rumah kata yang dibaca rafa, dan itu adalah rumahnya fa'il. Maka telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kalimat sallallahu alaihi wasallam ini menjadi fa'ilnya. Jadi kalimat ini menjadi kalimat sempurna. Bagaimana sabda Rasul? Al-ulama'u warasatul anbiya. Al-ulama'u ini adalah ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Pewaris para nabi karena bentuknya adalah plural. Al-ulama bentuknya adalah plural. Dari kata alimun, alimani, ulama'u. Alimun, alimani, ulama'u. Jamaknya disebut dengan jamak taksir. Nah, kita sampaikan di sini
Sehingga nanti teman Bapak Ibu menjadi sudah ingat, oh pernah dengar istilah jamak taksir. Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Al-anbiya'u ini adalah bentuk plural dari kata an-nabiyyu, nabi, yang berarti adalah nabi. An-nabiyyu, an-nabiyani, al-anbiya'u. Al-anbiya'u. Jadi ini ada bentuk pluralnya, jadi kata nabi. Kalau rasulun, rasulani, rusulun, malah jadi pendek. Nabiyun, nabiyani, ambiya'u. Al-ambiya'u, malah menjadi panjang. Itulah jamak taksir. Dia broken plural dia, tidak beraturan. Nah, Ustaz, itu ambiya'i atau ambiya'u? Al-ambiyai. Kalau kita membaca ini adalah al-ambiyai. Tapi kalau saya menjelaskan dari bentuk pluralnya, saya membaca al-ambiyai. Kali ini adalah al-ambiyai. D. Nah, kenapa disebut dibaca dengan al-ambiyai? Warasatul anbiya, karena dia adalah bentuknya adalah bentuk idhofah. Kita sudah dapat kata idhofah. Rasulullah tadi idhofah. Warasatul anbiya idhofah. Itu adalah dalam bentuk frase pewaris para nabi. Idhofah itu dalam kaidahnya secara singkat itu ada dua unsur, ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Mudhaf adalah kata yang di depan, mudhaf ilaih adalah kata yang di belakang. Karena idhofah itu adalah penggabungan dua kata. Oleh karena itu di sini warasatu ini adalah mudhaf, al-anbiya adalah mudhaf ilaih. Sudah, itu kaidah yang pertama. Yang kedua, kaidah kedua, kata yang di depan tidak boleh menggunakan alif lam. Tidak boleh. Karena nanti bisa menjadi sifat ya gitu. Jadi dia tidak boleh menggunakan alif lam. Tapi kalau kata kedua boleh menggunakan alif lam. Kaidahnya. Kemudian yang ketiga adalah kaidahnya adalah kata yang kedua itu bersifat majrur. Majrur itu dihukumi jar. Jar itu biasa tandanya adalah kasroh. Atau kasroten kalau tidak ada alif lam. Nah, di sini al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nah, pewaris para nabi ini, ulama itu mewarisi nabi, mewarisi bukan kenabiannya yang diwarisi, bukan. Karena kenabian tidak bisa diwariskan. Lantas apa yang diwarisi? Yang diwarisi adalah keilmuannya, ilmu syariatnya, kemudian juga ilmu agamanya. Itu. Oleh karena itulah ketika Nabi SAW masih hidup dan dikelilingi oleh para sahabat radhiyallahu anhum, Nabi menjadi sumber atau referensi dalam pembelajaran agama di kalangan sahabat. Maka ketika Nabi sudah tiada, referensi itu menunjukkan itu berpindah kepada para ulama. Karena ulama disebut ulama atau dari alimun, orang yang paham terhadap ilmu agama. Keilmuannya menjadi keteladanan. Kemudian akhlak ulama juga menjadi keteladanan. Kemudian juga ibadahnya juga menjadi keteladanan. Sebagaimana Rasul SAW, akhlaknya juga menjadi keteladanan, ibadahnya juga menjadi keteladanan. Jadi referensi atau rujukan bagi sahabat itu Rasul SAW, ulama adalah menjadi rujukan bagi umat yang hidup semasanya. Wa ma'lumun dan diketahui annahu sesungguhnya annahu bahwa sesungguhnya ini Rasul ya. La rotbata fauqan nubuwati. La rotbata, jadi tidak ada kedudukan. Fauqa an-nubuwati, di atas kenabian. Fauqa ini adalah dzaraf. Fauqa di atas, kalau tahta di bawah, kemudian janiba di samping, amama di depan, waro'ah di belakang. Ini adalah keterangan tempat. Dzaraf makan, keterangan tempat. Sebentar, bertanya. La rotbata. Apa maksudnya, Ustaz? La rotbata itu tidak ada kedudukan, tidak ada posisi. La rotbata. Jadi tidak ada kedudukan. Jadi tidak ada di atas status Nabi itu tidak ada. Di atas status Nabi itu tidak ada. Kenabian itu yang status yang tinggi kan. Maka ulama itu menjadi pewaris Nabi bukan menjadi pewaris kenabiannya, bukan, tetapi mewarisi dari keilmuannya, kedudukan atau pangkat itu rotbah. Kalau misalkan dalam pekerjaan itu posisi, jabatan. Posisi yang tinggi di sini adalah kenabian. Sekalipun Nabi sudah tiada, sudah wafat,
ulama tidak bisa menggantikan posisi kenabian. Tidak bisa dikatakan sebagai seorang nabi, tidak bisa. Ilmunya ulama juga tidak melebihi ilmunya nabi. Ya, tidak bisa melebihi ilmunya nabi. Karena nabi itu langsung mendapat pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama adalah menjelaskan dari apa yang diajarkan oleh nabi kepada sahabat, kemudian dari sahabat disampaikan kepada tabi'in, tabi'in kemudian disampaikan kepada tabi'in, tabi'in disampaikan kepada tabi'in, kemudian sampai pada ulama dan sampailah pada diri kita. La radbata fawqan nubuwati, tidak ada pangkat atau kedudukan di atas kenabian. Ya. La ini disebut dengan la jinis. La jinis. Dalam kurikulum kita tidak mempelajari la jinis. La jinis ini adalah la yang setelahnya itu isim dan dibaca dengan nasab. Misalkan la haula wala quwwata illa billah. Jadi la haula itu dibaca dengan fathah. La haula. Wala adalah quwwata juga dibaca fathah. Kemudian dalam kalimat tahlil la ilaha, ilaha dibaca fathah. La ilaha illallah. Jadi la ilaha. Maka la-nya adalah la jenis. Kita mendapatkan itu. Nanti kalau ada huruf la, biasanya la-nya yang diikuti dengan isim, maka bisa menjadi la jenis, la rodbata. Beda dengan la tahzan. Masih ingat Mas Daneng? Arti la tahzan. La tahzan, jangan bersedih. Jangan bersedih, ya Bu Nana. Jangan bersedih, la tahzan. Kalau la tahzan, la-nya itu bukan la jenis ini, beda. Bukan la rodbata ini. La tahzan, la-nya adalah la nafi. Jangan la nafi. Nafi itu adalah peniadaan. Namanya la nafi. La yang diikuti dengan fi'lul mudhari'. Kalau la jenis di sini adalah la yang diikuti dengan isim, bukan dengan fi'il. Nah, itu nanti bisa kita lihat dalam redaksi kalimatnya. La rodbata fawqan nubuwati. Fawqan nubuwati, apakah ini disebut dengan idhofah, Bapak Ibu? Fawqa an-nubuwati. Apakah sama dengan warasat anbiya'i atau tidak? Tidak sama. Dia tidak sama. Kenapa tidak sama? Namanya adalah di sini kita lihat pada warasatul anbiya'i, pewaris para nabi, itu adalah bentuknya adalah warasa adalah al-anbiya'i adalah ismun. Jadi frase itu terbentuk dari dua isim atau lebih. Kemudian di sini fawqa ini bukan isim tapi dzaraf. Dzaraf itu juga disebut dengan harfun, lebih kepada huruf, ya. Fawqa. Maka dia mengejarkan, menjadikan isim setelah menjadi majrur dibaca kasrah, tapi fawqa ini bukan isim dan dia bukan susunan idhofah. Ya, mudah-mudahan nanti akan nyambung dengan pelajaran besok. Wala syarafa fawqa syarafil warasatil litilkar rodbati. Wala syarafa dan tidak ada kemuliaan fawqa di atas fawqa syarafil warasati di atas kemuliaan waris litilka rodbati untuk pangkat itu. Maksudnya di sini adalah kalau kita misalkan lihat keterangannya, ada beberapa keterangan yang menyebutkan bahwa tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan yang mewarisi pangkat tersebut. Kita lihat di sini. Fawqa syarafil warasati. Nah, fawqa ini, Bapak Ibu, tadi kan sama dengan fawqa yang berada di depan. Dzaraf makan. Fawqa ini menjadikan syarafi itu dibaca majrur, tapi syarafil warasati terhadap warasati ini menjadi idhofah. Dia susunan idhofah. Syarafil warasati. La syarafa fawqa syarafil warasati. Tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan warisan litilka rodbati pada mangkat itu. Kenapa menggunakan tilka, tidak menggunakan dzalika? Karena tilka itu adalah ismul isyarah, kata tunjuk. Sama seperti hadza hadihi. Tilka ini adalah kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh. Tilka menggunakan maknanya adalah itu. Ar-rodbati itu adalah bentuk isim mu'annas. Tanda mu'annasnya adalah ada tak marbutoh yang berada di akhirnya. Karena yang ditunjuk adalah isim mu'annas, maka menggunakan tilka. Kalau misalkan yang ditunjuk itu adalah isim mudzakkar, maka menggunakan dzalika. Misalkan dalam Al-Quran, dzalikal kitabu. Nah, dzalika al-kitabu. Al-kitabu adalah mudzakkar.
Maka di sini menggunakan tilka rotbati. Maka keterangan ini menyebutkan bahwa ulama adalah pewaris para nabi, yang diwarisi adalah keilmuan, ilmu keagamaannya. Maka ulama harus, siapakah ulama itu? Orang yang berilmu. Siapakah ulama itu? Orang yang mengamalkan ilmunya. Siapakah ulama itu? Dia adalah yang bisa menjadi teladan bagi umatnya dalam kebaikan. Ya, jadi ulama ini memang sebutan bagi mereka yang berilmu dan harus memang dekat, orang yang dekat dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika misalkan Mas Danang menjadi ulama, Kiai Danang, misalkan Ustadz Danang, maka ada beban berat di pundaknya yang harus dijalankan, yaitu apa? Qudwah, keteladanan, harus menjadi baik bagi yang lainnya. Ya. Tidak mencela, kemudian tidak fitnah, kemudian tidak mengata-ngatai orang yang katanya buruk. Kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian yang ketiga, waqala Sallallahu Alaihi Wasallam, waqala dan bersabda. Jadi qala ini bisa diartikan berkata, boleh diartikan bersabda. Bersabda di sini ketika yang mengatakan itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ardi. Yastaghfiru dari kata istaghfara yastaghfiru. Wazannya adalah istaf'ala yastaghfiru. Yastaghfiru. Kata masuk ya. Iya, bisa nggak Pak Hartono di mute? Kalau ada kalimat dimulai dengan ista, ada tambahan alif, sin dan ta, itu bermakna tolak, meminta. Maka ghafara adalah ampun. Kalau istaghfara, meminta ampunan. Koma itu berdiri. Kalau istaqoma, meminta untuk berdiri. Kemudian diartikan dengan istiqomah adalah pendirian dan juga apa ya? Istiqomah apa? Dia tetap dalam kebaikan. Jadi terus gitu, melakukan kebaikan. Istaghfara. Kalimat apa lagi yang dimulai dengan istaghfara, istaqoma, istiqlal. Ista'ala. Istisqo. Istighfar. Istikhara, istakhara, yastakhiru, istikhara. Jadi cara istikhara adalah minta untuk pilih. Kan yakin itu yang memilih. Kalau saya memilih, kalau kita sudah diminta kepada Allah untuk dipilih mana pilihannya. Nah, kembali pada yastaghfiru lil alimi, yastaghfiru lil alimi, yastaghfir memohon ampunan lil alimi bagi orang yang berilmu. Siapa yang meminta ampunan untuk orang yang berilmu? Ma fis samawati wal ardi. Yang berada di langit dan juga apa-apa yang ada di bumi. Ma ini adalah kembali pada makhluk. Kembali pada makhluk. Makhluk yang berada fis samawati di langit-langit. Berarti di sana ada malaikat. Ini maksud adalah malaikat. Dan mungkin maksudnya adalah juga benda langit. Ya, karena itu adalah makhluk Allah. Fis sama wal ardi dan di bumi. Wal ardi dan juga yang di bumi. Yang di bumi juga memohon ampunan untuk orang yang berilmu. Jadi ini menunjukkan juga keutamaan orang yang berilmu. Orang berilmu. Maka kita kembali pada istighfar. Kalau artinya adalah orang yang berilmu juga itu juga berpotensi melakukan kesalahan. Dia punya dosa kecil, mungkin dia juga pernah melakukan itu. Orang yang berilmu ini juga meminta ampun kepada Allah untuk dirinya dan juga dimintakan ampunan untuk dirinya oleh makhluk Allah yang lain yang ada di langit dan juga ada di bumi. Bahkan dalam lanjutannya hadis misalkan itu bahkan sampai ikan paus pun meminta ampunan kepada Allah bagi orang yang berilmu. Agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Sehingga orang yang berilmu ini ketika dibangkitkan oleh Allah, itu dalam keadaan bersih daripada dosa-dosanya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi bagian dari orang yang berilmu, kemudian dimohonkan ampunan kepada Allah. Agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka jadilah kita berusaha menjadi orang yang berilmu, kemudian mengamalkan ilmu. Bahkan dalam hadis yang lain,
la tazalu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergeser dua kaki anak Adam di akhirat, di hari kiamat nantinya, sampai ditanya 4 perkara. Salah satunya adalah an ilmihi, tentang ilmunya. Madza amila bihi, apa yang dia amalkan, yang dia kerjakan, apa yang telah dia kerjakan dengan ilmunya. Artinya, Bapak Ibu, kita juga ilmu yang ada dalam diri kita, yang sudah kita pahami, yang sudah kita pelajari, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhir nantinya. Apa yang telah kita amalkan? Kita belajar berkaitan masalah sedekah. Apa yang kita amalkan dengan sedekah? Kita telah mempelajari wailul likulli humazatil lumazah, tidak boleh mencela, mengumpat dan mencela. Apa yang sudah kita kerjakan dengan ilmunya itu. Kita juga mengetahui bahwa kita sudah belajar untuk memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, memuliakan tetangga. Apakah sudah kita memuliakan tetangga kita? Apakah kita sudah memuliakan tamu kita? Apakah kita sudah berkata yang baik? Itu kan ilmu yang sudah kita dapatkan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Nah, orang yang berilmu akan terus menambah ilmunya dan mengamalkan ilmu yang sudah dia pahami. Ya, misalkan dalam hadis yang lain, kullun nasi halaka illal alim. Setiap manusia berpotensi untuk binasa illal alimun, kecuali mereka yang berilmu. Karena orang yang berilmu itu nanti tahu ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, ini salah, ini dengan ilmu. Kita mengetahuinya itu dengan ilmu. Ya. Wa kullul alimina halaka illal amilun. Dan orang yang berilmu itu terancam binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Punya ilmu kemudian dikerjakan. Karena mengamalkan ilmu adalah bentuk cara menjaga ilmu. Agar kita tidak lupa karena kita mengamalkannya. Apakah cukup menjadi orang yang mengamalkan ilmu itu? Tidak. Wa kullul amilina halaka illal mukhlasun. Dan orang yang mengamalkan ilmunya pun terancam binasa, kecuali mereka yang ikhlas. Ikhlas dalam beramal. Tidak hanya ketika beramal, pasca beramal dia menjaga keikhlasannya. Dan keikhlasan ini kemudian dijaga sampai dia akan meninggal, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan yang dikerjakan dengan ikhlas, tetap dijaga keikhlasannya sampai dia wafat, itulah yang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sampai sini cukup? Tidak. Masih ada lagi. Wal mukhlasuna fi khatarin. Dan orang yang ikhlas itu berada dalam bahaya. Apa itu bahayanya? Ketika tidak mampu menjaga keikhlasannya. Ketika kita misalkan tidak mampu menjaga keikhlasan kita sudah beramal 10 tahun yang lalu, alhamdulillah kita mengerjakan dengan ikhlas. Sekarang masih ikhlas. Qadarullah misalkan si fulan ini sudah menjaga, ternyata terpancing. Karena kondisi imannya down, lemah, kemudian dia terpancing, menjadi riya, sombong, pamer dengan amal ibadahnya, maka menjadi sia-sia. Ya, jadi sia-sia. Tidak mendapat pahala dari Allah SWT. Nah, orang yang berilmu ini adalah, dia akan berusaha mengamalkan ilmunya. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga diajarkan pada orang lain. Nah, ketika dia mengajarkan orang lain, dan menjadikan orang lain menjadi tahu, menjadikan makhluk lain, manusia yang lainnya, bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, makin dekat dengan Allah, mengenal Allah, zat yang telah menciptakannya, kemudian bisa berbuat baik kepada makhluk yang lainnya, memaafkannya. Ini kan amalan yang baik, amal soleh. Maka tidak salah ketika makhluk yang berada di langit, makhluk ciptaan Allah yang berada di langit, baik manusia, baik malaikat, ataupun makhluk yang lainnya, itu memohon ampunan untuk orang yang berilmu ini. Termasuk makhluk yang berada di bumi. Kan kita tidak tahu bagaimana mereka meminta ampunan kepada Allah. Tentunya dengan caranya makhluk masing-masing itulah mereka memohon ampunan kepada Allah untuk orang yang berilmu ini. Mereka menjadi mulia kan di sini. Kita menjadi mulia, menjadi orang yang berilmu. Tidak hanya cukup menjadi berilmu, tapi mengamalkan ilmunya. Karena pada sejatinya bahwa ulama kita, salafun as-saleh, itu mereka juga mengamalkan ilmunya. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi mengamalkan, diajarkan. Misalkan kita mengajarkan kepada Mas Dana. Nanti Mas Dana mengajarkan pada yang lain. Kemudian yang lain kemudian mengajarkan kepada yang lainnya juga. Kan jadi terus tersebar. Oleh karena itulah dia berhak mendapatkan doa dari makhluk yang berada di langit dan juga ada di bumi. Nah,
Nah, jamaah rahimakumullah, maka di sini kita lihat dari sisi bahasanya, yastaghfiru lil alimi. Jadi lam-lamnya ini li itu memberi makna ikhtisas, kekhususan. Jadi khusus. Hanya orang yang berilmu. Orang yang berilmu yang dimintakan ampunan kepada Allah. Jadi lam itu ikhtisas, yastaghfiru. Kemudian kita lihat yastaghfiru di sini, kalau kita lihat itu adalah fi'il apa? Masih ingat Bapak Ibu? Yastaghfiru? Betul, dia adalah fi'ilul mudhari'. Kenapa Allah menggunakan kenapa Nabi Muhammad SAW kemudian memilih kata yastaghfiru dengan fi'ilul mudhari'? Karena fi'ilul mudhari' itu, fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan makna bahwa pekerjaan ini, aktivitas ini dilakukan secara terus-menerus. Maknanya, selama orang yang berilmu ini hidup di dunia, maka selama itu dimintakan ampunan kepada Allah oleh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allahu Akbar. Bagaimana tidak mulia orang yang berilmu dimintakan ampunan kepada Allah terus-menerus selama dia hidup, ya. Selama dia hidup. Kan menjadi tidak elok ketika yang dimintai ilmu ini kemudian terus dia melakukan maksiat, kan tidak elok juga. Harus menjaga diri, ada usaha, ada ikhtiar dari dirinya untuk menjaga diri dari perbuatan dosa itu. Sehingga terus dimintakan ampunan kepada Allah SWT, semua makhluk. Dan mohon maaf, kita juga tidak tahu berapa banyak makhluk yang telah memintakan ampunan kepada Allah untuk diri kita. Mungkin kita memiliki satu ilmu. Misalkan di sini Bu Nana habis mempelajari terkait dengan masalah fikih zakatnya. Kemudian menjadi paham dengan ilmu tentang zakat. Kemudian mengamalkannya, melakukan zakatnya. Menyampaikan pada ibu-ibu yang lain, yang muslimah lain disampaikan. Kemudian ibu-ibu muslimah ini kemudian menunaikan zakatnya. Kemudian disampaikan pada yang lain dan terus menerus. Satu sisi sudah mendapatkan pahala dari kebaikan yang disampaikan kepada orang lain, sisi yang lain didoakan. Inilah orang yang berilmu. Maka kita yang masih hidup ini memiliki kesempatan untuk menjadi alim. Alim ulama. Alim ulama. Jadi ulama ini tidak dibatasi dengan usia, tapi mana siapa yang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya, itulah mereka yang alim. Tentunya juga orang yang alim juga kemudian tidak sombong. Ini loh saya alim ini, saya ini alim, saya ini ulama. Ya tentunya juga tidak demikian, karena itu bisa dekat mengantarkan, menjerumuskan pada kesombongan. Sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Itulah yastaghfiru tadi dengan fi'lul mudhari' dan juga memberi makna terus-menerus dimintakan ampunan kepada Allah. Lil alimi ada huruf lam di sini, li adalah memberi makna khusus bahwa permohonan ampunan ini untuk dia. Li. Al-alim adalah isim fa'il. Alimun, alima ya'lamu. Alimun adalah isim fa'il. Dalam untuk kelas bahasa Arab besok akan mempelajari wazan isim fa'il seperti ini. Alimun. Lil alimi. Kenapa dibaca kasrah alimi? Karena ada huruf lam, harful jar li. Ma fis samawati. Ma fis samawati, as-samawati adalah bentuk jamak mudzakkar muannas salim. Muannas salim, jamak muannas salim. Dan dia dibaca majrur dengan kasrah wal ardi dan juga yang ada di bumi. Wa ayu mansibin yazidu ala mansibi man tashtagilu malaikatus samawati wal ardi bil istighfari lahu fa huwa mashghulun bi nafsihi wa hum mashghuluna bil istighfari lahu. Wa ayu mansibin yazidu. Maka kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, wa ayu mansibin. Kita lihat wa ayu mansibin. Dan posisi yang mana ya? Posisi yang mana? Manakah kedudukan yang mana? Mansib adalah kedudukan. Yazidu ala mansibin, yang melebihi kedudukan orang, mansib adalah kedudukan. Man tashtagilu malaikatus samawati wal ardi, di mana para malaikat di langit, malaikat yang ada di langit, wal ardi dan di bumi, selalu meminta ampunan kepada bil istighfaru lahu. Jadi malaikat yang berada di langit dan bumi, ishtaghala yashtagilu, sibuk meminta ampunan kepada dirinya. Kepada lahu itu bagi orang yang berilmu. Bahwa masyghulun binafsihi, bahwa maka dia, huwa kembali pada dia. Siapakah dia di sini? Dia. Jadi huwa ini adalah kata ganti orang pertama satu ya, pertama tunggal. Maka kembali ke dia adalah al-alim.
fahuwa mashghulun binafsihi, maka dia sibuk dengan urusannya, dengan urusan alim ini. Wahum, dan mereka, hum kata ganti, domir hum, mereka. Siapa mereka ini? Adalah malaikat. Jadi kita tidak mengatakan malaikat berjenis kelamin laki-laki, tetapi dalam pembelajaran nahwu bahasa Arab adalah malaikat itu memiliki kategori jenis kategori kata yang jamak muzakkar salim. Tapi kan ada ininya, ada malaikat itu ada tak marbutohnya. Iya. Terkadang disifati dengan jamak muzakkar salim, kadang juga dengan jamak muannas salim. Jadi satu kata itu memiliki dua pensifatan. Seperti kata al-ardu, bumi. Bumi itu bisa disifati muzakkar, bisa disifati muannas. Dan memang seperti itu yang terjadi di dalam bahasa Arab. Maka jamaah rahimakumullah, inilah penjelasan dari hadisnya bahwa wahum mashghuluna, dan mereka sibuk, mereka adalah malaikat beristighfari lahu, dengan memohon ampunan untuknya. Bagaimana yang kita lihat ya, tidak ada kedudukan yang melebihi kedudukan orang di mana malaikat dimintakan ampunan, malaikat memintakan ampunan untuknya, sedangkan dia sibuk dengan urusan. Artinya adalah ini kedudukan yang baik, kedudukan yang mulia. Dimohonkan ampunan kepada Allah oleh malaikat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam Al-Qur'an Al-Karim. Malaikat itu siapa? La ya'sunallaha, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengamalkan apa yang diperintahkan kepadanya. Itu adalah malaikat. Allahu Akbar. Tentunya kita ingin, ya, keinginan kita ini tidak cukup diaminkan saja, amin, semoga termasuk di dalam, tidak. Tetapi harus ada usaha dan menjadi orang yang berilmu. Dengan apa? Belajar. Seperti sekarang ini, bermajlis, bertolabul ilmi. Kita bertolabul ilmi, mencari ilmu, karena ilmu tidak datang sendiri, tapi harus dicari. Ada usaha, meluangkan waktu, usaha untuk menjaga fisik, biar ketika belajar tetap fit, misalkan. Ada usaha, kemudian mencari kesempatan untuk bisa tetap belajar ilmu agama. Sekalipun sibuk dengan pekerjaan dan tugas-tugas, baik kantor maupun rumah, tapi ada waktu di mana untuk belajar dan menambah ilmu agama. Memotivasi. Insya Allah, pemahaman kita terhadap ilmu agama dengan pemahaman yang baik, insya Allah akan berdampak pada pekerjaan kita. Saya juga menyelesaikan pekerjaan juga akan dengan cara yang ini. Kemudian berikutnya masih ada dua lagi ya. Waqala, ada satu lagi. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal hikmata tazidu syarifa syarifan. Innal hikmata tazidu syarifa syarafan. Wa tarfa'ul mamluka hatta yajlisa majalisal muluki. Ya. Wa qala, dan telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, innal hikmata, sesungguhnya hikmah. Apa itu hikmah? Ilmu, bisa berarti dengan ilmu pengetahuan. Tazidus syarifa syarafan. Tazidus syarifa, jadi al hikmah ini kan muannas, maka zada yazidu, artinya adalah tambah. Karena hikmah dalam muannas maka berubah menjadi tazidu. Ini adalah tasrif lugawi nomor yang keempat. Akan kita pelajari dalam di kelas 1 nanti. Menambah mulia, tazidu syarifah, menambah mulia, syarafan, orang-orang yang mulia. Syarafan adalah orang-orang yang mulia. Syarifah syarafan. Syarifah syarafan. Zada yazidu, jadi syarifah itu adalah orang-orang mulia, orang mulia. Syarafan, kemuliaan. Di sini ada dua maf'ul bihi. Asy-syarifah, maf'ul bihi yang pertama, syarafan itu maf'ul bih yang kedua. Boleh. Bahkan nanti akan berbeda pendapat. Wah, syarifah ini adalah maf'ul bih yang kedua, objek yang kedua. Yang pertama mana? Syarafan. Jadi bisa tazidu syarafan asy-syarifah, bisa. Atau tazidu syarifah syarafan juga bisa. Tapi dua-duanya adalah maf'ulun bihi. Artinya apa? Orang mulia, dia orang yang mulia akan menjadi tambah mulia ketika dia memiliki ilmu pengetahuan, ilmu agama, kebijaksanaan, menjadikan dia lebih bijaksana.
Wa tarfa'ul mamluka, dan bisa mengangkat, meninggikan al-mamluka adalah budak. Mamluk adalah orang dalam pegangan. Maka maliki itu kan menguasai. Kalau mamluk adalah orang yang terkuasai. Orang yang terkuasai itulah yang bahasanya adalah budak. Budak itu terkuasai oleh majikannya. Dia tidak bisa bebas. Tidak bisa bebas. Dia harus dalam genggaman oleh majikannya, mamluk. Hatta sampai yajlisa majalisal mamluki. Bahkan seorang budak yang berilmu itu bisa sampai hatta yajlisa, dia bisa duduk majalisa, tempat duduk al mamluki, muluki adalah raja. Seorang budak yang berilmu, dia itu bisa sampai ke tingkat para raja. Maksudnya begini, jamaah rahimakumullah. Jadi dengan hikmah, dengan ilmu itu bisa meninggikan seseorang, bisa mulia. Jadi kemuliaan seseorang itu berarti dia tidak ditandai dengan banyaknya ilmu. Mohon maaf, orang miskin ketika dia berilmu bisa menjadi mulia dan mulia di sisi Allah. Jika dibandingkan dengan orang yang berilmu tapi tidak, orang yang kaya tapi tidak memiliki ilmu. Dan ilmu yang di sini adalah lebih khusus pada ilmu agama. Karena ilmu agama ini kemudian nanti akan menuntun dirinya melakukan mana yang baik, meninggalkan mana yang buruk, kemudian melakukan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad nabbaha bihada ala samratihi fid dunya. Waqad nabbaha, dan sungguh nabbaha ini kan fi'lul madhi. Nabbaha yunabbihu. Kalau ada qad diikuti dengan fi'lul madhi, maka memberi makna taukid, sungguh. Kalau ada qad, huruf qad, kemudian diikuti dengan fi'lul mudhari', itu bermakna kadang-kadang. Maka qad nabbaha, sungguh, jadi telah dijelaskan bihada, dengan ini, ala samratihi fid dunya, akan faedahnya di dunia. Wa ma'lumun, dan telah diketahui, maklum itu bahasa Arab. Ma'lumun wajahnya adalah maf'ulun, ma'lumun. Anal akhirata khairu wa abqa. Anal akhirata, sesungguhnya akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan juga lebih kekal. Jamaah rahimakumullah, artinya adalah orang yang berilmu, ternyata ilmu menjadikan sesuatu yang mulia. Tadi sudah kita sampaikan. Bahkan kita dengan kondisi sekarang ini bisa menjadi mulia di sisi Allah dengan ilmu agama yang ada pada diri kita. Tapi kemudian diamalkan, tidak cukup menjadi berilmu, tapi mengamalkan ilmunya dan juga dilandasi dengan keikhlasan dan terjaga keikhlasannya sampai akhir hayat nantinya. Inilah Ibu Bapak jamaah rahimakumullah terkait dengan halaman ini, pembacaan pada halaman ini. Kalau misalkan kita lihat nama, ada hasya, ada footnote nomor 1, kita lihat di bawah nomor 1, oh ternyata hadis yang nomor 1 ini, yang bernomor 1, Rawahul Bukhari, ada pada hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang ke-71. Wa Muslim, dan Muslim, ada pada hadis Sahih Muslim 1037. Wa ziyadah, dan tambahan, dan kalimat tambahan, wa ziyadah, dan tambahan, wa yulhimhu rusydahu. Jadi di atas kan ada wa yulhimhu rusydahu, itu tambahannya adalah inda at-Tabrani. Menurut Imam Tabrani, fi, di dalam Al-Kabir, kitab yang berjudul Al-Kabir. Ini adalah 19 jilid yang ke-19. Di sini ada nomor halamannya 340. Wa Abu Naim fi, dan tambahan menurut Abu Naim dalam kitab Al-Hilyah, Al-Hilyatu, jilid yang keempat, halaman 107. Nah, begitu cara membacanya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menelisik hadis ini ada di mana sih? Ada di mana sih? Itu ada di sini. Boleh dibaca di kitab Bukhari. Saya sudah pernah membuka kitab Bukhari, menemukan nomor sekian 71. Pernah membuka Muslim, menemukan nomor sekian. Tapi kitab yang lain karena saya tidak punya, jadi tidak sempat untuk membukanya.
keterangan di bawah ini adalah footnote. Footnote ini adalah bukan dari Imam Ghazali, tapi ulama yang datang setelahnya, kemudian memberitahukan kepada kita, wahai para thalabul ilmi, kalau mau mengecek hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali, itu ada di tempat ini. Nah, Bapak Ibu, ternyata kalau saya sendiri juga memahami bahwa kenapa Imam Ghazali kemudian tidak menulis secara spesifik ketika habis hadis, kemudian dalam kurung hadis riwayat siapa. Tidak. Ketika nulis ayat Al-Quran, tidak dalam kurung ini adalah surah apa, ayat berapa. Karena ilmunya mengalir. Sebagaimana kalau misalkan kita mau menyampaikan satu maklumat ilmu, kemudian ilmu kita kan mengalir terus. Ya terus. Tidak menyebutkan surah atau ayat. Tapi itu ada di dalam Al-Quran. Hari ini. Dan dalam hadis juga terus mengalir hadisnya. Mungkin menyebutnya yang disebut adalah matannya, isi dari hadis itu, dan itu terus mengalir. Ya. Bapak Ibu, sepertinya untuk yang kajian ngaji kitab, ya kita cukupkan 1,5 jam saja nih, 1,5 jam, karena Bapak Ibu nanti ada kelas, dan kelas itu bisa 2 jam, bahkan bisa 2 jam lebih. Jadi energinya nanti disiapkan untuk yang kelas bahasa Arabnya. Jadi kalau nanti di sana, ini adalah bentuk aplikasinya, bentuk aplikasi dari materi pembelajaran bahasa Arab. Kita aplikasikan dalam kitab Ulumuddin, membaca kemudian memahami kandungan di dalamnya. Untuk ilmu alatnya nanti akan kita sampaikan di bahasa Arab. Insyaallah ada keterkaitan. Ketika saya mendapatkan kata yang ada pembahasan dengan pelajaran berikutnya atau setelah kemarin disampaikan, akan ditekankan untuk mengingat kembali. Bapak Ibu boleh mengingat kembali. Memorinya diingat kembali. Oh iya, sudah saya pelajari. Tinggal menerapkan. Insyaallah ini kita baru dapat beberapa halaman. Insyaallah sampai banyak halaman. Nanti bertahap akan menjadi mudah. Paling tidak nervous lah. Confident menghadapi teks berbahasa Arab. Senyum dulu. Jadi kalau disuruh baca, senyum dulu. Silakan dibaca, senyum dulu. Tapi jangan kelamaan senyumnya, nanti nggak baca-baca. Senyumnya sebentar saja. Tarik napas dulu. Tarik napas dulu Bang Duta. Karena kalau kita sudah grogi, nervous itu sudah 50% kecerdasan kita berkurang saat itu. Mungkin lah ya, mungkin demikian. Ya, terima kasih Bu Nana perjuangan di pagi hari, semoga menjadi keberkahan. Burika umat TV. Amin. Umat Nabi Muhammad diberkahi di pagi harinya, karena mengisi aktivitas pagi hari dimulai dengan kegiatan yang berkah seperti belajar ini. Terima kasih. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi di kelas bahasa Arab insyaallah. Materi sudah disiapkan, silakan di-print, dicoba, dicoret-coret. Insyaallah nanti kita diskusikan. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.